สุดจัดประหลัดบอกงามลายโปรไฟล์ดอกว่าเห็นแล้วอยากคลิกอยาก Halo semuanya, bareng sama saya lagi Movie Singkat. Bagaimana kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari Crashway Inhuman Kiss. Film yang dirilis pada 21 Agustus 2019 ini berkisah tentang seorang perempuan yang mewarisi kutukan mengerikan. Film Thailand yang bergenre drama horor ini bercerita juga menunjukkan kisah cinta antara seorang pria dengan jelmaan hantu, di mana sang gadis mengalami cinta segitiga dengan dua sahabat kecilnya. Sementara itu, ia harus berjuang melawan iblis haus darah di dalam dirinya yang muncul di kala malam tiba. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Oh ya, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis kok. Film dibuka dengan menampilkan 4 orang bocah, yaitu Sai, Noi, Jert, dan Ting. Mereka sedang bermain petak umpet di halaman rumah terbengkalai pada malam hari. Mereka penasaran dengan adanya rumah tua di tengah hutan. Karena malam semakin larut, membuat suasana semakin mencekam. Noi pun mengajak mereka pulang, namun Jert tetap ingin melanjutkan. Karena hampir sampai tepatnya ya. Jert membuka cerita bahwa di rumah ini ada sebuah peti. Dan di dalam peti itu ada sosok hantu yang sangat menakutkan. Sai dan Noi pun masuk ke dalam rumah itu untuk bersembunyi. Saat masuk ke dalam rumah untuk mencari tempat bersembunyi, Sai terkejut melihat sesuatu di sana.น้อยเนี่ยตะกรุดกันผีที่พ่อเราให้มาน้อยเก็บไว้นะไม่ต้องกลัว Tahun demi tahun berlalu, keempat bocah tersebut kini sudah beranjak dewasa. Sai yang berprofesi sebagai perawat di desanya, di mana ia selalu membersihkan darah di tempat tidurnya, menunjukkan bahwa ia sedang mengalami pubertas. Lalu sebelum berangkat beraktivitas, Sai pun berdandan untuk terlihat lebih cantik pastinya ya. Jert yang sehari-hari bekerja membantu keluarganya, ia diam-diam jatuh cinta pada Sai. Namun layaknya orang yang sedang jatuh cinta, Jert berusaha untuk mencari perhatian dari Sai. Namun hal ini belum terbalaskan perasaan dari Jert, seperti aku yang dulu mencintai orang tapi nggak terbalaskan. เรียกเถอะ ไม่เอาเผื่อมีคนเจ็บนะตัดนิ้วทิ้งเลย นะ Lalu ada seorang bocah yang bersama ibunya datang untuk berobat. Karena dokter saat itu belum datang, Sai pun turun tangan untuk mengobati. Saat itu ibu itu bercerita bahwa ada Crashway yang memangsa ayam tetangga Sai. Ibu ini pun berpesan agar mereka selalu hati-hati. ไปตากนอกบ้านนะกระสือมันชอบมาเช็ดปากเป็นกระสือจริงๆอ่ะป่านนี้มึงตายห่าไปแล้ว ถ้ามึงเป็นกระสือนะ Saat selesai melakukan pertolongan pertama ke anak tadi, Sai pun curhat bahwa ia merindukan sahabat masa kecilnya yang bernama Noi. คิดถึงน้อยเนาะ Saat malam tiba, Sai yang saat itu sedang makan malam dengan ayahnya dan neneknya. Ayahnya ini memiliki tugas ronda bersama warga kampung. Sai diminta ayahnya untuk tinggal sama neneknya dan tidak lupa untuk mengunci pintu dan jendela. ลงกรอนให้เรียบออกไปก่อนนะ Tak berselang lama, teman masa kecil Sai yang bernama Ting datang membawa buah dan anaknya. Ia memberitahu bahwa ia telah menikah saat ini. Ting pun menggoda Sai tentang Jert, dan tampaknya Sai malu-malu di sini. มึงน่ะไม่ใจอ่อนเนาะ
มึงสั่นขาทำไมมึงเขินเหรอสาย Skin berpindah ke kamar Sai, di mana ia sedang mengunci jendela dan akan segera tidur. Sai pun bermimpi tentang masa lalunya. Pagi harinya saat Sai terbangun, ia menyadari jendela sudah terbuka dan tempat tidurnya berantakan semua. Ia pun semakin terkejut ketika melihat banyak darah dan memar di dadanya. Saat sore harinya di klinik desa, Sai pun dihampiri oleh Jert yang membawakan ia air pandan. Di sini tampak Sai yang kebingungan tentang yang dialaminya. Sai pun meminta Jert untuk mendampingi dia ke rumah tua di tengah hutan. Di malam harinya mereka berdua pun sampai di hutan. Tampak Jert yang ketakutan. Namun ia beralasan mengkhawatirkan keselamatan dari Sai. จะกลับก่อนก็ได้นะ เรากลับกันดีกว่า แต่มันอีกนิดเดียว Dari kejauhan muncul cahaya yang ternyata teman masa kecil Sai pun datang, yaitu Noi. Ia datang kembali ke desa setelah mengembara di Bangkok. Sai pun yang bahagia melihat sahabat masa kecilnya. Ia pun langsung memeluknya. Namun hal ini dilihat oleh Jert. Ia cemburu melihatnya. Pasalnya ia tidak sendiri ke desa, melainkan bersama rombongan pemburu Crashway yang dikepalai oleh Ted. Kelompok ini menyadari ada Crashway di desa ini. Hal ini yang membuat mereka datang ke sana. Ted bercerita kalau Crashway bisa mengakibatkan wabah jika Crashway meludahi air dan diminum oleh gadis. Maka ia akan menjadi Crashway. Dan sebaliknya, jika yang meminum adalah pria, maka ia akan kesakitan akibat racun sampai akhir hayatnya. Ayah Sai yang menjabat sebagai kepala desa tidak mempercayai hal itu dan mengatakan tidak ada Crashway di desanya. Ted menunjukkan kepala Crashway yang berhasil dikalahkan. Ayah Sai pun mengira kelompok Ted adalah sekelompok dari bandit. Ayah Sai pun memarahi Noi karena membawa orang asing ke desanya. Waktu Jert ingin mengantarkan Sai ke rumah, Sai mengalami sakit di dadanya. Sai ingin pulang sendirian, tetapi Jert membantah untuk tetap mengantarnya. Sai pun lantas pergi meninggalkan Jert di sana sendiri. Sai terbangun dan ia memuntahkan darah dan melihat di tempat tidurnya banyak darah di sana. Luka di dadanya pun tampak semakin parah. Sai pun lantas terdiam. Dan saat ia keluar dari rumah, banyak warga yang ramai, di mana mereka melihat ternak mereka yang telah mati. Noi pun datang untuk mencari keberadaan dari Jert. Rupanya Jert telah resmi bergabung dengan geng anti Crashway. Saat ditemui, Jert sedang berlatih menembak. Noi pun bertanya, kok malah kamu yang gabung, Jert? Noi pun menjelaskan bahwa selama ia bersama geng ini, tidak pernah ditemui Crashway itu ada. Ia pun tetap meminta Jert jangan gabunglah, percuma. Tetapi ia malah menyalahkan Noi karena ia berkata ada Crashway di desanya. Jert hanya ingin membantu desa itu. แต่ไม่รู้จะกลับมายังไงกูก็เลยพูดไป เจอไปก่อนนะ พิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นให้ได้ ว่ากระสือมันไม่มีจริง Di luar keinginannya sendiri, di malam-malam tertentu, tubuh Sai pun berubah menjadi hantu Crashway. Kepalanya terlepas dari tubuhnya dan melayang-layang untuk mencari mangsa untuk dihisap darahnya. Kali ini yang menjadi target adalah Ting. Tetapi bukan dirinya, melainkan anaknya yang masih bayi telah hilang. Ia pun berteriak yang membuat para warga mencari keberadaannya.
Saat itu muncul di langit berwarna merah dan para warga lantas mengejarnya. Gerald pun berhasil menemukan bayi itu dan mengembalikan kepada Ting. Noi pun tanpa sengaja mengetahui rahasia dari Sai, di mana ia melihat sendiri Cressway itu memasuki jendela kamar Sai. Noi pun mengambil tangga dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa Cressway itu adalah Sai. Sai pun terkejut ketika mengetahui ada Noi di sana. Noi yang refleks, ia berteriak memanggil Sai sebagai Cressway. Saat paginya, Sai pergi ke klinik untuk menemui Noi. Tetapi tak dijumpai Noi di sana. Ternyata Noi pun tertidur di sebuah kuil. Ia pun dibangunkan oleh biksu di sana dan memberikan penjelasan tentang Cressway. Biksu ini menjelaskan bahwa Cressway bukanlah musuh manusia. Ini semua terjadi karena Cressway memiliki sihir hitam yang memiliki efek samping layaknya hantu yang seram. Untuk perempuan disebut Cressway dan untuk pria disebut Kerahang. Biksu ini pun meminta Noi untuk mengikuti kata hatinya. เขาคือคนที่ผมรู้จัก เอาเป็นว่า เองจงเชื่อในสิ่งที่ Meski awalnya takut, pada akhirnya Noi bisa menerimanya. Ia bahkan membantu Sai agar tidak lagi berkeliaran dengan mencari mangsa di luar. Noi pun memberikan Sai ayam agar ia tidak keluar dari rumah. Ini ayam hidup ya, bukan ayam goreng itu loh ya. Hal ini dilakukan oleh Noi. Semua itu berkat wejangan dari seorang biksu yang tinggal di sekitar desa. Sejak itu, hubungan Sai dan Noi semakin dekat. Gerald yang mengetahuinya, ia pun cemburu. Walau ia masih berusaha untuk menjaga persahabatan di antara mereka. Noi pun meminta Sai agar bersikap seperti biasanya, agar tidak dicurigai oleh warga. Setiap malam hari, Noi memberikan Sai ayam agar ia tidak sampai keluar dari kamarnya. Noi pun mendapatkan info dari biksu bahwa ada obat herbal untuk mencegah perubahan dari Cressway. Setiap hari, Noi mencari obat ini di sekeliling desa. ว่าว่านกระสือหน้าตาเป็นยังไง Esok paginya, ada anak kecil yang datang berobat ke klinik. Noi dan Sai mengobati anak ini. Tak lama kemudian, Gerald datang dengan membawakan Sai jus buah. Gerald pun berbicara kepada Sai bahwa malam nanti akan ada razia besar oleh Ted. Ia meminta Sai untuk menutup pintu dan jendela. Anak kecil yang melihat jus milik Sai, ia pun tampak kepingin dan mencicipinya. Saat malam harinya, anak cewek yang tadi pagi berobat ke klinik mengalami sakit dan berubah menjadi Cressway. Orang tuanya yang melihat, ia pun menjerit, membuat geng Ted pun datang ke sana. Ted yang berusaha untuk menarik Cressway itu, akan tetapi kesulitan karena Cressway ini sangatlah kuat. Anak buah Ted pun menembaki Cressway kecil ini. Saat sudah sekarat, Ted mencomot jantung dari Cressway.
Pagi harinya pembekalan jenazah anak ini dimulai. Ted lantas bertanya, dari mana saja anak ini kemarin? Orang tua itu menjelaskan bahwa sebelumnya anaknya sakit dan berobat di klinik. Ted pun menyadari kalau anak ini tertular dari seseorang di sana. Skin berpindah ke Sai yang melihat gelasnya kosong. Ia pun mengerti bahwa anak ini telah tertular habis minum dari gelasnya. Malam harinya, Sai dan Noi pun pergi keluar untuk ke rumah di tengah hutan. Dan mereka menemukan tanaman obat di sana. Sai dan Noi akan berciuman. Tetapi Sai menjelaskan, jika berciuman dengan Noi akan mengalami kesakitan kelaknya. Noi pun bodoh amat malah mencium Sai. Hal ini dilihat oleh Jer dan Ted yang diam-diam mengikuti mereka. Jer pun menghajar Noi karena cemburu. Noi meminta Sai untuk pergi. นี่กระสือนี่มันล่าทุกตัวจริง Bukannya pergi, Sai malah masuk ke dalam rumah tua dan kawan-kawan Ted pun menyusulnya. Di dalam peti itu menimbulkan cahaya merah. Dan Sai kembali mengingat kejadian masa lalunya. Dan ternyata Sai pernah dicium oleh Cressway. Di rumah ini, Sai berubah menjadi Cressway dan ia lantas menyerang geng dari Ted. Yang tersisa hanya Ted di sini. Jert yang berusaha untuk menghalangi Ted malah dilempar keluar. Noi yang melihat makhluk terbang di atasnya, ia pun bergegas menghampiri Sai. Sai ternyata berhasil selamat kali ini. Skin berpindah ke warga yang kaget akan banyak geng dari Ted yang telah mati. Ted pun bercerita bahwa sebelumnya ia sempat mengejar Cressway sampai ke rumah di tengah hutan. Ayahnya Sai yang selaku kepala desa lantas bertanya bagaimana wujud dari Cressway ini. Noi yang mengetahui pembicaraan mereka, ia bergegas ke rumah Sai. Di perjalanan, Noi mengalami sakit di dada. Mungkin ini efek racun dari Cressway, yang sebelumnya ia sempat berciuman dengan Sai. Rombongan warga bersama dengan Ted datang ke rumah Sai, namun berhasil dihalangi oleh ayahnya Sai. Ia menyatakan bahwa Sai bukanlah Cressway yang dimaksud. Sai yang mengalami sakit, ia mencari obat herbal itu, tapi malah gak ketemu. Ternyata obat ini tak sengaja dibuang oleh neneknya. Saat Sai keluar, ia beralasan baru selesai mandi. Dan Ted pun meminta Jert untuk menjelaskan apa yang dilihatnya semalam. Di saat Sai dipojokkan oleh Ted, Sai membalas dengan menuduh Ted dan kelompoknya yang telah berusaha menculiknya dan untuk memperkosanya. Dan yang menolongnya adalah Jert. Walau hal tersebut tidak benar,
Jet pun mengiyakannya. Jet melakukan itu dikarenakan ia masih mencintai Sai. Insiden tersebut berujung pada kemarahan Tat terhadap Jet. Terungkap fakta bahwa Tat sebenarnya adalah kerahang yang terobsesi untuk membunuh semua Crossway. Jet setiap hari berteriak dan mengalami kesakitan. Keadaan jadi semakin rumit dengan Noi yang telah ikut berubah pasca berciuman dengan Sai. Obat herbal milik Sai semakin lama semakin habis. Saat Noi sedang mengambil obat di hutan, rupanya obat herbal itu udah lenyap dibakar. Yang ternyata pelaku pembakaran adalah Tat. Noi mengajak Sai untuk kabur ke Bangkok bersamanya esok malam. ที่พระนครนะอาจจะมีคนหาวิธีปลูกมันได้ พรุ่งนี้ฟ้ามืด มาเจอกันที่ทางไปโคก Malam harinya, Sai pergi berkunjung ke rumah Jet. Dan betapa kagetnya Sai mengetahui kondisi badan dari Jet. Faktanya Jet mengetahui Sai adalah Crossway, di mana saat Sai akan diantar pulang, ia tidak mau. Tetapi Jet tetap mengikuti dari belakang. Betapa kagetnya ia ketika mengetahui Sai adalah Crossway. Dan ia bergabung ke geng Ted untuk menggagalkan pembunuhan Crossway itu. Ia mengakui bahwa ia cemburu dengan Sai dekat sama Noi. คืนนี้จะมีการล่าครั้งใหญ่ สายอยู่บ้านประตูลงกบ Pagi harinya saat Noi berpamitan ke biksu, ia mendapatkan cerita dari biksu itu tentang sejarah Crossway dan Kerahang, di mana Crossway adalah istri dari Kerahang. Suatu hari, Crossway jatuh cinta dan hamil. Kerahang yang marah, ia pun membunuh istrinya itu. Dari sinilah fakta mengapa Kerahang dan Crossway saling bermusuhan. หลวงพ่อยังเล่าไม่หมดใช่ไหมครับ Apes di hari H yang dimaksud. Ayah Sai mengajak Sai untuk nonton layar tancap bersama seluruh penduduk desa. Hal itu dilakukan untuk meredakan gosip bahwa adanya Crossway di desa. Noi pun panik ketika Sai tak kunjung datang di tempat perjanjian. Tanpa bisa disembunyikan lagi, Sai berubah menjadi Crossway tepat di tengah-tengah perhatian warga. Saat yang bersamaan, Noi mengalami sakit juga. Di momen bersamaan, Tat berhasil mempengaruhi Jet agar membantunya membunuh Sai. Warga ketakutan ketika melihat wujud dari Crossway, dan sisanya mencoba untuk menembaki Crossway. Crossway yang terbang. Sai yang berusaha kabur malah ditangkap oleh Jet yang kini berubah menjadi Kerahang. Untungnya berkat rayuan Noi, Jet akhirnya sadar dan ia mengurungkan niatnya dan memilih untuk menghadapi Tat. Setelah saling baku hantam, namun karena kurangnya pengalaman, Jet pun kalah. Tat akhirnya membunuh Jet. Aksi pertarungan mereka dimanfaatkan oleh warga yang membenci Crossway dengan cara menghujami tubuh Sai habis-habisan dengan senjata tajam.
Ia lanjut hendak membunuh Sai. กระสือมันเคยล่า Di luar dugaan, sang biksu muncul dan menembaki Tat hingga tewas. Satu rahasia terungkap, bahwa sebenarnya yang mengubah Sai menjadi Crashway adalah Nual, istri dari biksu tersebut. Dulu sang biksu mengurung istrinya di dalam rumah terbengkalai yang dijadikan area bermain petak umpet oleh Sai dan kawan-kawan. Entah bagaimana, Nual bisa keluar dan pada akhirnya mencium Sai. วัวตะเลิงตับไตไส้พุงหายไปหมดเลย ผมก็ได้ยินมาเหมือนกัน Sudah tidak ada pilihan lain. Noi membawa tubuh Sai ke sungai untuk menyeberang ke Bangkok. Kepala Sai melayang-layang mengikutinya. Kendati demikian, setelah melihat kondisi tubuhnya yang tidak mungkin diselamatkan lagi, Sai pun memilih untuk tetap tinggal dan membiarkan Noi pergi sendirian menuju Bangkok. นะ เดี๋ยวเราจะรักษาสายเองนะสาย Sesaat kemudian, sebuah tembakan dari salah seorang warga tepat mengenai Sai. Dan tembakan tersebut adalah tembakan dari ayah Sai. Noi yang melihatnya pun syok, dan ia pergi menghampiri Sai. Dan film pun tamat. Walau tidak kayak jumpscare, film ini menggantinya dengan menghadirkan suasana mencekam yang dilengkapi dengan ketegangan yang semakin lama semakin memuncak. Film ini mampu membalut ketegangan dan kisah persahabatan maupun romantis yang sederhana namun mengena. Saya Movie Singkat pamit diri. Kalau ada salah saya minta maaf ya dalam pengucapannya. Kalau ada saran dan komentar boleh nih tinggalkan di komentarnya. Jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe ya. See you next time. เรา3 คนในพระนครกันนะ เดี๋ยวเรา สัญญา